Oke, langsung saja kita buka Adobe Photoshop-nya ya. Di sini saya akan berbagi tentang fungsi kegunaan lasso tool ya. Kita langsung saja create new. Untuk spesifikasi ini, keterangan-keterangan yang lebih detail, teman-teman bisa klik link di bagian pojok atas ya, karena saya sudah menerangkan bagaimana keseluruhan tentang ini. Langsung saja sekarang create new. Di sini kita telah memiliki kertas kerja baru. Kita akan belajar tentang ini, lasso tool. Tapi sebelum itu kita buka dulu file Ctrl O untuk open. Kita pilih di sini gambar apakah yang akan kita jadikan contoh. Nah, yang ini saja ya. Nah, setelah terbuka ini, kemudian kita ke move tool, kita tarik, klik and drag. Penggunaan move tool ada di video sebelumnya ya. Udah sampai di sini, kita sesuaikan dulu. Kemudian untuk membuat ini menjadi jarak dekat atau jauh, kita bisa memasukkan tab bantuan di sini ya. Kita klik window, kemudian navigator. Nah, di sini kita telah dibantu oleh navigator ini untuk bisa zoom in dan zoom out. Kemudian kita tekan space atau spasi, tarik sampai di sini. Kemudian kita balik lagi ke lasso. Jadi kegunaan lasso tool ini berfungsi untuk kita seperti menggambar biasa ya. Nah, contohnya seperti ini. Tinggal klik saja, tahan. Jangan sampai terlepas ya mouse-nya. Kalau terlepas pasti nantinya jadi gagal. Itu contohnya. Kemudian ini kan ada yang lebih-lebihnya kayak gini, kita bisa kurangi dengan cara tekan yang ini, kemudian nah misalkan segitu dikuranginya. Kalau ingin menambahkan, teman-teman tinggal tambah yang ini, klik, jadi kita bisa menambah lagi, dirapikan ya. Kalau dirasa kurang, silahkan ditambahkan lagi sesuai feeling teman-teman. Yang mungkin teman-teman feelingnya lebih bagus ya. Nah, mungkin menurut saya ini cukup segini dulu. Kemudian kita langsung saja seperti biasa ke layer, bisa dengan Ctrl J, yaitu copy layer. Nah, seperti ini, Ctrl J ya. Jadi kita sudah memiliki satu potongan jeruk ya. Tapi ini masih ada yang berwarna birunya. Tenang saja, kita bisa delete ini dengan lasso tool lagi. Tinggal kita menggambar lagi. Ini secara manual ya, seperti yang tadi. Nah, sampai sini, kemudian kita langsung delete saja, kan delete. Kemudian Ctrl D atau di select. Kemudian kita langsung memahami setidaknya apa fungsi dari lasso tool ini seperti ini. Jadi kita perbesar dulu seperti ini. Jadi kalau bisa begini, bisa begitu. Jadi misalkan tadi contohnya di sini backgroundnya warna biru, kita bisa mengubah menjadi warna yang lain dengan new layer. Taruh di bawahnya layernya, di bawah layar jeruk. Kemudian misalkan contohnya kita kasih warna selain biru, misalkan warna hijau. Alt Del. Jadi seperti ini. Ini kegunaan dari lasso tool. Kita simpan dulu sebelah sini ya. Kita kecil lagi dikit. Kita langsung ke yang berikutnya ya. Di sini kita ada polygonal lasso tool. Kalau yang ini lebih seperti ini contohnya. Kita buka filenya ya. Gambar manakah yang akan kita coba? Kita coba yang ini. Kita zoom in lagi. Ini navigator yang ada di sini. Kita bisa zoom in, zoom out. Kalau teman-teman mau menggunakan keyboard, tinggal bisa menekan Ctrl plus untuk zoom in, kemudian Ctrl min untuk zoom out. Nah, seperti itu. Dan untuk menggeserkannya bisa tekan spasi supaya bisa digeser-geserkan seperti apa yang kita kehendaki.
kita langsung saja menggunakan polygonal lasso tool ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau tadi lasso tool kita harus menahan, jangan sampai terlepas kliknya kita itu. Kalau ini kita bisa melepasnya, tapi stepnya per titik ya. Jadi satu titik demi satu titik. Kita klik di sini, nah kita udah bisa melepas ini. Mau di mana kita kelanjutannya. Kemudian kita misalkan di sini, klik lagi. Ini contoh aja ya, mungkin teman-teman bisa lebih rapi. Klik lagi, klik. Nah, gitu. Ini contoh dulu saja ya. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi teman-teman mengetahui sifat dasar perbedaan dari 3 lasso tool ini nanti. Klik, double klik. Setelah seperti ini kita tinggal pindahkan saja ke layar ini dengan cara move tool, kemudian klik and drag saja langsung. Lepas, kita telah mendapatkan seperti ini, taruh di pinggir. Itu perbedaan dari lasso tool dan polygonal lasso tool. Kemudian yang terakhir kita mencoba magnetic lasso tool ya. Tinggal buka lagi Ctrl O, yang mana yang mau kita lasso magnetic. Nah mungkin yang ini saja yang mudah. Perbedaannya seperti ini. Kalau yang magnetic tool itu seperti magnet. Jadi pertama kali kita klik di sini, nah kita bisa lepas klik yang pertama itu. Kita tinggal ikuti saja kemana maunya, otomatis magnet ini. Jadi kita lebih dipermudah oleh magnetic tool ini ya. Paling ada yang keluar sedikit-sedikit. Nah, ada yang seperti ininya kita bisa rapihkan nanti ya. Dengan misalkan balik lagi kita ke lasso tool yang tadi, kemudian kita pilih yang ini untuk mengurangi, untuk menambah tadi kita pakai yang ini ya. Setelah seperti ini kita langsung klik and drag saja ke sana. Nah ini potongannya kurang rapih ya. Kalau pengen lebih rapih bisa menggunakan fader. Untuk penggunaan fader telah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bisa dilihat saja. Tapi sekarang karena ini contoh cepat ya, kita langsung klik and drag saja ke sini. Nah, kecil seperti inilah hasilnya. Ini hasil dari pemotongan lasso tool yang original, yang biasa itu yang tadi. Yang ini hasil pemotongan dari polygonal lasso tool, kemudian yang ini hasil pemotongan dari magnetic lasso tool. Ya, perbedaannya hampir sama ya. Yang membedakan hanya style kita lebih nyaman memakai yang mana. Oke, begitu saja ya. Kalau mau di save, Ctrl S langsung saja. Saya close ya. Tidak akan di save. No, kita buat baru lagi. Kemudian kita lanjutkan ke yang ini, Magic Wand Tool. Sebelumnya kita buka dulu filenya ya. Contoh Magic Wand Tool kita buka, kita pilih yang mana. Misalkan contohnya yang ini. Jadi fungsi Magic Wand Tool ini menseleksi satu warna gitu ya. Ketika kita klik, contohnya seperti ini. Karena kita toleransinya 20, jadi warna-warna yang seperti ini juga yang hampir serupa dengan yang kita klik terkena juga gitu. Kalau kita kecilkan ininya, toleransinya misalkan 5, nah jadi seperti ini, cuman sedikit yang terkena ininya. Kita bisa rapihkan dengan lasso tool tadi ya, dengan lasso tool yang ini kita kurangi saja seperti ini. Nah mungkin seperti itu cukup ya contohnya. Kemudian mungkin yang lebih-lebihnya ini kita juga bisa merapikan dengan cara klik ini, atau teman-teman tinggal tekan shift yang asalnya kursornya ini ada minusnya. Ketika teman-teman menekan shift menjadi plus atau menambah seperti yang ini, kita tambah, rapihkan ini di sini. Nah, karena ini yang diseleksinya adalah warna yang di sini, maka yang terseleksinya adalah bagian yang luarnya. Ketika saya nanti mau klik and drag ke dalam ini, nanti yang ke bawahnya adalah backgroundnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadinya seperti itu ya. Maka bagaimana kita untuk sebaliknya? Nah, itu sangat mudah. Kita tinggal Shift Ctrl I, atau ini select kemudian inverse, Shift Ctrl I ya. Nah,
jadi sebaliknya ini. Langsung saja kita klik and drag sampai di sini. Ini kita udah memiliki donat hasil seleksi Magic Wand. Kita bisa mengubah backgroundnya dengan warna yang kita mau. Kalau tadi pink, sekarang misalkan warna biru misalkan. Nah, seperti itu. Langsung update saja. Ini contoh dari Magic Wand tool. Kemudian sekarang kita mencoba Quick Selection tool ya. Ini kita tutup dulu, buat baru. Di sini kita buka filenya ya. Mau yang mana kita buka? Misal contoh yang ini, kita menggunakan ini. Nah, caranya seperti ini. Kalau yang ini kita bisa menyapu ini ya, ini bisa dibesar kecilkan di sini pilihannya. Nah, size ukurannya. Nah, setelah dibuka kita langsung saja kita sapukan ini seperti kita sedang menggunakan kuas ya. Nah, seperti ini, sedikit demi sedikit. Nah, kita perkecil lagi ini untuk yang ininya, kemudian ini. Nah, ini juga sensitif dengan warna-warna karena ini adalah bagian dari tool-tool yang mengaktifasi atau sensitif terhadap warna-warna. Kita lebih dirapihkan, kita detailkan sedikit ya. Kita kecilkan lagi. Sedikit demi sedikit. Setelah dirasa cukup, kita langsung saja move tool ya. Kita klik and drag, kita potong, kita pindahkan ke sini. Nah, kita telah memiliki layer yang tanpa background. Contohnya seperti ini, ketika dimatikan ininya, layar backgroundnya, nah, dia sudah berdiri sendiri, memiliki layar yang sendiri gitu, yang terpisah, yang tidak ada warna putihnya. Baiklah, ini close saja, close, kemudian no. Nah, setelah seperti ini kita bisa mengganti backgroundnya. Contohnya kita buat layar baru dulu ya, biar enak. Contohnya misalkan kuning muda. Kemudian ini bisa di Ctrl T, kita perkecil, jadi ini menjadi terpisah sendiri dan bisa backgroundnya bisa teman-teman ganti dan bisa teman-teman berkreasi di sini, diutak-utik. Misalkan berkreasinya bagaimana, kita copy Ctrl J, contoh aja ini ya, dengan cara klik kanan kemudian flip vertikal. Nah, seperti itu ya. Ke sini contohnya, misalkan kita berikan seperti efek bayangan, opacity-nya diperkecil kayak gini. Nah, ini sudah terlihat berbeda ya, sedikit berbeda. Bisa kita dengan rectangular merge tool kita bikin dasarnya. Kita buat layar baru di sini di atas botol dengan warna yang lebih tua misalkan. Contohnya seperti ini. Alt Del kemudian Ctrl D. Teman-teman bisa bebas berkreasi ya. Sekarang kita coba Object Selection Tool ya. Kalau tadi Quick Selection Tool, sekarang kita Object Selection Tool. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Kita buat baru. Nah, ini udahan dulu aja ya. Kita Ctrl O. Nah, misalkan ini ya, menseleksinya seperti ini. Nah, ini tetap terbaca ya bayangannya, kita hapus saja. Bisa dengan menggunakan ini Magic Wand tool, kemudian klik yang ini, klik satu warna seperti ini. Kita coba lagi ke lasso tool, kita zoom in dulu ya. Nah, kita rapihkan sedikit demi sedikit. Seperti itu contohnya. Kemudian kita klik and drag saja langsung ke sini. Nah, Ctrl T untuk merotate, kita tunggu sampai kursornya berubah seperti ini. Yang asalnya panah biasa kemudian
menjadi lengkung. Ya kita putar, klik, kemudian kita perbesar. Ini hasil dari object selection tool tadi ya. Jadi sifatnya seperti tadi itu, seperti lasso lagi, tapi kita bisa lebih bebas. Kita bisa lebih bebas tapi lebih detail, kita langsung masuk, dia itu tahu objek mana yang akan kita kehendaki. Contoh lainnya seperti ini, gambar yang lainnya. Nah, contohnya yang ini misalkan. Nah, tadi kan contohnya di sininya modenya mode lasso. Sekarang kita bisa mode rectangle. Nah, kalau ini kotak kan ya, tarik, nah, langsung terpilih sendiri seperti ini. Contohnya, kita tinggal klik and drag saja dari sini ke sini. Nah, maka kita telah mendapati ini. Walaupun ya kalau ingin hasil seperti ini kita rapikan dulu gitu. Seperti tadi. Kita kalau pengen yang ini, misalnya kita tinggal di rectangle yang ini. Nah, langsung seperti ini. Kemudian kursornya kita ganti ke V lagi, move tool, supaya terpotong. Kemudian klik and drag ke sini. Nah, perbesar. Jadilah seperti ini. Untuk merapikan dengan cara yang tadi itu. Jadi bisa di sini dulu gitu merapikan sebelum ditarik ke sini. Atau di sini juga bisa. Kalian tinggal lasso lagi satu persatu. Contohnya seperti ini. Contohnya merapikan yang ini. Bisa menggunakan ini. Yang poligonal bisa kita shift supaya menjadi tambah ya. Pastikan ketika klik ini kita berniat menambahkan malah menjadi berkurang. Jadi kalau ingin menambahkan seleksi, pastikan kalian telah memilih yang ini atau tekan shift supaya ini berubah menjadi plus. Itu. Kemudian setelah ini teman-teman tinggal tekan delete, Ctrl D, teman-teman bisa merapikan ini semua jadi seperti itu. Begitupun untuk menghapus ininya, kita bisa menggunakan apapun ya, lasso tool atau poligonal atau apa, kita seleksi kemudian klik delete, Ctrl D. Oke, jadi cukup sekian dulu, kita telah belajar lasso tool dengan 3 jenisnya. Ada lasso tool, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool, kemudian ini ada magic wand tool, quick selection tool, dan object selection tool. Jadi sekian dulu video tutorial belajar bareng Photoshop dari dasar bersama OMD Channel pada kesempatan kali ini. See you next video. Sedikit-sedikit dulu saja, dari yang sedikit itu lama-lama akhirnya menjadi bukit jua. Oke, tetap pantengin terus OMD Channel, tetap jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman. Wassalam.